yang ngerayu si siapa namanya? Si Soekarno. Wah, Mungkin ini teksnya dibuang nih. Di rumahnya Soekarno. Mantap, ada kegiatan. Balik lagi sama kita di Obat Tempur. Nah, jadi hari ini karena ntar dulu ada yang baru nih, ada yang baru. Apaan Coba tuh? lihat dong. Oh iya. Mic-nya harus diiklanin dulu, Bat. Dihadiahin kita nih. Iya. Ngeri. Susah sih. Kita thank you nih, akhirnya ada sedikit sponsor ya. Iya, ngeri sih Iya. sponsornya. Kalau mau sponsorin lagi boleh. Iya boleh, ini bisa diganti ya laptopnya bisa. Sama ini juga nih kita disponsorin mic lumayan ya. Ngeri ya. Iya. Gue takut sih. Iya, ini bentuknya sih pro banget sih. Gue ngerasa pede sih. Megang aja kayak gue kemana-mana pegang. Pengen dipegang terus ya. Kasih lihat nih. Gue pengen beli rokok. Bu, rokok satu. Pengen begitu sih. Tetep pegang. Pede gitu kayaknya kemana-mana pede gitu. Oke, jadi kayak ini kan 17-an ya. Nah, di 17-an ini nih di SMA lu ikut nih berarti dulu upacara-upacara dan lain-lain itu. Ikut Atau lu dong. bengal. Beberapa kali aja bengal ya. Oh, berapa kali? Beberapa kali aja. Tapi kalau gue sih kalau 17-an gue pasti ikut. Oh. Soalnya kan ini kan apa ya, merayakan kemerdekaan, Bat. Kita kan ikut senang dong. Oh, gua kira lu mau coba merasakan perjuangan berasa kayak kalau zaman dulu kan pejuang-pejuang itu dikejar-kejar atau nyari apa gitu kan. Gua kira lu sengaja pengen dikejar-kejar kepala sekolah bolos gitu. Tapi yang gue mau tanya nih, upacara pas kapan dulu nih? SMA. Oh, pas SMA. SMA. Kalau SMA sih jujur aja kalau gue di Tangerang ya jarang sih ikut apel 17-an sih. Oh, jarang ya. Jarang. Mbak nggak pernah malah. Wah, emang dari daerahnya nggak ada berarti? Enggak ada. Cuma dari apa? Dari sekolah tuh perwakilan kitanya nggak ada. Hah? Cuma anak paskibranya doang. Jadi yang ikut apa sih istilahnya anggota apa sih kalau yang penonton itu anjing penonton peserta upacara. Peserta upacara. Nah, peserta upacara 17 Agustus itu karena tempatnya terbatas kecil jadi dibatasin juga. Jadi kayak orang-orang Pemda aja demi melancarkan suasana itu ya. Soalnya tempatnya juga minim lah. Tapi kalau di sekolahnya nggak ada emang? Sekolah nggak ada sih. Nggak ada. Malas. Libur. Ah iya, gue sih di sekolah gue tetap upacara aja bisa pulang. Iya, lebih fokus lombanya malah justru sekolah gue. Aduh sayangnya sekolah gue gak ada lomba. Upacara pulang udah. Iya. Lu Ki? Ada lomba? Iya, atau lu sekolah di luar dulu, di luar negeri? Gimana di Taipei ya? Gue di Mongol sih sebenarnya sih. Gue berkuda di Nepal gitu ya. Pakai elang. Berkuda pakai elang. Iya, berkuda sama gelantungan di elang. Ada belajar mah. Iya, ada pelajaran terbangnya di situ. Iya. Kurang lebih gitu. Iya. Nah, jadi ini kan apa di 17-an itu biasanya sering ada event-event 17 tuh. Makan kerupuk, apa segala macam gitu. Tuh untuk ini kan apa namanya merasakan meskipun secuil ya tapi untuk merasakan perjuangan dari ini kita pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang gitu. Kita berjuang makan kerupuk tangan diikat. Oh gitu. Iya, oh maknanya perjuangan ya. Iya cuy, panjat pinang, bener. mau manjat mau belajar ngintai mungkin dari atas gitu ya. Oh belajar ngintai ya. Bisa. Nah tapi lu tahu nih Ki atau ya sejarah-sejarahnya dulu nih tentang kemerdekaan, fun fact-nya lah atau apa gitu. Yang mana dulu nih? Kalau yang biasa-biasa kayaknya sih standar sih, udah tahu sih. Yang luar biasa lah. Luar biasa enggak sih. Paling gue taunya Sang Saka Merah Putih itu yang ngejahit itu yang ngebuat busut. Oh gitu. Iya emang sih ada di buku sejarah sih. Iya ada di buku sejarah. Jadi cuma textbook aja yang gue tahu. Oke. Emang lu ada fun fact apa? Jadi nih, dulu gue kira pengibaran bendera merah putih itu udah pakai
proper yang besi udah pakai ini nih, apa. udah pakai mic ini nih. Gimana nih? Pakai tripod. Pakai merek Shure ya. Biar kayak Dedi. Iya. Jadi gua kira dulu udah proper langsung besi yang udah mantep nih, udah kepasak gitu tuh. Lah emang bukannya kayak gitu. Bukan. Dulunya itu pakai bambu cuy. Bambu beneran bambu. Runcing tapi ya. Nah itu dia gue gak tahu. Ya. Tapi paling bagian bawah runcing buat ancep kali. Oh iya. Bisa. Tumpul dong. Benar, iya. Dari bambu. Apalagi? Lu ada yang lo tau lagi gak nih? Nah ini benderanya nih dinaikin yang itu, dinaikin di rumahnya Soekarno. Jadi depan rumahnya tuh di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wih, gimana tuh? Pegangsaan. Di mana? Itu kan depan ada itu tuh toprak. Kiri dikit. Jakarta. Nyampe ya. Pokoknya di situ deh. Lu tanya orang ntar. Iya Jakarta apa ya? Kayak gitu deh. Pokoknya di Jakarta. Sama upacara tuh dipimpin sama Kapten Latif Hendra Diningrat. Wah, apa sih namanya tuh? Danton ya? Apa sih namanya? Kepala Danton sih jatuhnya. Danton. Komandan Pleton ya? Oh. Iya. Mungkin ya, gue gak tahu nih. Gue bukan anak paskibra soalnya. Yang itu kan yang siap gerak, maju gerak gitu kan. Dia kan berarti. Iya harusnya. Pemimpinnya. Kapten Latif ini. Harusnya dia. Nih fun fact lagi nih. Apa tuh? Bambu diberi tali dan ditanam beberapa langkah dari teras rumah Soekarno tuh. Bener gak? Oh di rumah, di depannya, di depannya. Iya. Teks proklamasi itu diketik tuh atau ditulis atau ketik atau gimana dulu tuh? Menurut ini ya. Sumber terpercaya ini ya. Iya. Gue disclaimer. Ini yang nyari ROG sendiri auto nyari ya. Nyari. Gitu ya. Kita emang lagi gitu ya. ngomongin, kita nggak nyari. Kita lagi ngomongin ini dia langsung tahu nih. Dia bahas ini nih. Dia paham. Iya, dia langsung bahas ini. Emang canggih ya teknologi ya. Udah kayak Jarvis. Iya, Jarvis. Jadi kalau yang menurut si ROG ini Oke. Terus dia yang nyariin langsung ke Google ya. Gue disclaimer nanti takutnya gue sotoy. Nah, kalau salah dia nih yang salah dia nih. Emang. Itu tuh yang kabarnya yang itu kan ada tuh di Google banyak yang kayak bukti foto tulis tangan si Soekarno sama Hatta kan. Teks proklamasinya. Dan ternyata yang dibaca langsung sama si Soekarno-nya itu bukan yang tulis tangan. Oh bukan, improve. Enggak, tapi udah diketik ulang sama si Sayuti Melik. Oh dia ditulis, kasih Sayuti Melik, diketik, baru pagi dibacain. Dibacain. Hasil ketikan itu. Ketikannya. Oke. Terus kalau menurut cerita yang di ROG ini, tulis tangan itu kan kayak apa sih, kayak skrip kali mentahan gitu ya. Mentahan, dikasih ke Sayuti Melik buat diketik ulang. Nah yang tulis tangan itu katanya sih dibuang sama Sayuti Melik karena ya buat apa gitu kan, udah gak pakai lagi kan. Iya sama lah. Soalnya yang dibaca juga yang udah diketik pasti. Sama kayak kita ujian contekan buang. Iya kan. Dibuang. Sama si Sayuti Melik itu yang tulis tangan itu dibuang. Cuma ada namanya. Ada yang mungut bukan? Ada yang mungut namanya. Ex tentara peta dulu namanya. Namanya Andaryoko namanya. Dipungut sama dia langsung. Dipungut biar inilah jadi apa sih, kenang-kenangan kali ya. Atau nih saksi atau bukti kemerdekaan kita dulu nih. Iya, jadi bukti sejarah. Bisa taruh museum itu. Tapi bisa kita lihat gak sih itu? Bisa di Google banyak. Enggak, ada di museum kan gak sih? Ada di Museum Arsip Negara. Tulisan tangan itu. Tulisan tangan asli. Ada pakai diawetin atau apa gitu nggak? Enggak dong, itu kan cuma kertas. Iya, gue kira bakal lapuk atau apa. Mungkin di ini kali apa, dia laminating mungkin, biar nggak dimakan sama kutu buku. Kutu buku. Oh nerd ya. Anjir. Iya sih. Itu beneran kutu. Bukan orang. Nerd datang. Makanan nih. Krekin dan kayak burger anjing gitu. Jadi kalau menurut gue nih si ex tentara peta ini kayak bukan takut sih, takut gegabah nih dalam mengambil tindakan. Soalnya dia menyaksikan terus nih. Wah, ini teksnya dibuang nih. Disaksikan terus ada BM dia. Wah, BM dia mungut nih. Dia kan nggak ada ini kan. Tapi dia tahu tuh, saksi banget dia mungkin gini kali si Andaryoko ini karena dia ex tentara berarti udah nggak aktif lagi dong.
Mungkin ex ya, Ex, mantan ya. Mungkin dia Mantan tentara. di apa namanya BPUPKI ya namanya ya. Badan Persiapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Ya, itu deh pokoknya. Iya. Mungkin dia di situ menjabat sebagai seksi dokumenter. Oh, dokumentasi. Direkam dalam memorinya dia tuh ya. Ya bisa sih. Kalau nggak ada itu kita nggak tahu nih informasi ini. Karena dulu kan logika dong. Logika dulu kan belum ada apa namanya mirrorless. Belum ada dong. Iya. Semua masih belum ada sih. Single lens reflex dulu masih ya? Belum ada juga bahkan. Udah cuy. Masih medium format semua mungkin. Yang masih dipanggul-panggul. Oh, rangefinder yang ada. Rangefinder kali. Iya. Rangefinder udah ada. Belum ada lah. Cuman kayak belum nyampe Indonesia kali, Bal. Iya. Mesinnya. Biasanya nerekam itu juga biasa Belanda dan yang lain-lain. Orang Indonesianya mungkin belum ada ya. Dan ada pun itu terlalu mewah kali ya. Dan juga pasti logika lagi nih. Dulu Pasar Baru belum beralih fungsi jadi toko kamera dulu belum ada. Oh iya. Iya benar sih. Itu kalau udah ada nggak mungkin Sandaryoko mikir-mikir di memorinya kan. Iya, Antara tuh udah ada Ki. Antara belum kayaknya. Oh, belum ada. Iya, kayaknya belum. Makanya dia kalau ada mah tinggalnya kok lu soal lu kok gitu ya. Iya, gampang ya. Untung dong ada si Pak Andaryoko ini jadi kita tahu nih. Iya, makasih Pak Andaryoko. Makasih ya, Pak. Ada lagi kan nih, Yos? Fun fact. Atau Ki lu ada enggak? Fun fact ini yang ini nih menurut ini nih ROG ini nih di hari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata Bung Karno jatuh sakit. Lagi sakit tuh ya. Sakit ternyata. Sakit apa? Sakit apa dia tuh? Gak tahu kayaknya. Oh, ada bacaannya. Dikasih tahu langsung loh. Oh iya. Canggih. Udah ada contekannya langsung loh. Canggih loh. Poin ketiga. Oh dia ini dulu jadi mungkin pas muda kena keantuk. Antuk apa? Keantuk nyamuk. Malaria. Oh, dulunya udah pernah kena terus kambuh gitu. Akhirnya mungkin kambuh. Oh, kecapean berarti tuh ya. Ya karena kecapean dia naik lagi kalau malaria gitu ya. Iya. Bahkan 2 jam sebelum pembacaan itu dia masih sempat tidur dulu. Itu kan pembacaannya jam 10 pagi tuh. 10. Berarti jam 8 tuh. Rehat dulu berarti dia. Soalnya jam 4 pagi itu kan si Bung Karno sama Bung Hatta itu merumuskan tuh. Teksnya, teks proklamasinya. Jam 4 berarti. Berarti dari jam 4 sampai jam 8, 4 jam dia masih tidur. Oke. Iya kan? Oke. Jam 8 sampai? Jam 4 sampai jam 8. Oh jam 4 sampai 8 ya. Sorry. Jam 4 itu dia masih nulis. Sampai ya kira-kira jam 8 dia tidur lagi sampai jam 10. Jam 10 dia bacain. Oh gitu. Jadi dia baca teks proklamasi jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Itu masih itu tuh ya. Gawat ya. Nyawa masih belum kumpul tuh ya. Ya dulu kan baru 2 jam doang tidurnya. Dulu perjuangannya gawat berarti ya. Dulu enggak ada kata mager, Bang. Kalau mager sampai sekarang kita masih dijajah, Bang. Benar. Kalau orang-orangnya kayak lu semua agak masih lama kita nih Ki. Ngantuk lagi. Boleh sorean dikit gak gitu ya? Enggak gitu. Besok kali. Maria gue. Wah lama sih kita merdeka. Gak mungkin dong dia nge-snooze waker ya. Iya. Atau bilang 5 menit. Iya. Gue belum ngopi gitu kan. Atau sebat dulu deh, sebat. Gak mungkin dong. Iya. Gak kelar-kelar. Bener. Power nap dulu nih, power nap aja. Oke. Stay dulu ya, masih ada lagi loh. Nah, gue mau tanya nih sama kalian nih. Kan gue sempat baca nih. Kalian tahu nggak itu tuh yang kan ada rekamannya juga ya videonya ya? Ya, gue sering tuh. Yang pas pembacaan teks proklamasi sama Soekarno. Nah, menurut kalian itu suara asli pas pembacaan apa enggak? Kayaknya sih harusnya emang asli ya, direkam tuh ada suara. Iya. Cuma logikanya gini, itu kan zaman penjajahan. Iya kan? Persiapannya juga apa adanya. Mungkin gak sih? Oh, sama kamera zaman dulu nggak bisa ngerekam suara. Oh iya. Iya kan? Oh iya biasa pakai background musik ya pakainya. Iya. Foto mungkin dia foto. Itu bikin videonya juga foto frame by frame. Jadi geraknya dikit-dikit tek.
Iya. Dulu FPS masih kecil kali buat ngerekam. Benar. Emang asli itu. Iya. Hanya sih. Katanya asli suaranya. Asli apa sih? Hasil rekaman oleh siapa nih? Siapa tuh? Oleh Yusuf si pendiri RRI dulu. Oh, Radio Republik Indonesia. Iya. Nah, jadi si Yusuf ini, oh ya, fun fact lagi nih. Itu sebenarnya tuh rekaman itu direkam bukan pas saat pembacaan. Terus? Bukan hari H pas pembacaan. Nah, terus? Itu tuh rekaman yang bisa kita dengar sampai saat ini itu hasil rekaman setelah 5 tahun kemudian. Buset. Berarti 1950. Oh, dubbing hitungannya tuh ya? Dubbing. Oh. Nah, berarti zaman dulu pas tayang kayak di berita-beritain tuh ini doang kali ya, gambar dia lagi ngomong. Enggak dong. Sama dikasih tulisan. Kok kan dulu Kan belum enggak ada suara. dulu kan belum ada TV, Bang. Enggak yang Itu yang kita tonton kan Iya. ada rekamannya. Ada rekaman. Tapi itu berarti suaranya suara hasil retake tuh ya. Retake setelah 5 tahun kemudian. Tapi kalau videonya benar. Video enggak ada deh kayaknya. Oh, itu foto doang ya? Oh, itu foto ya? Foto. Oh, enggak ada video. Wah, memori gue sih agak susah nih. Iya. Gue gak kayak si Andar Yoko nih, memori gue nih salah nih. Oh, Bahaya kalau gue yang jadi dia nih. Enggak bisa loh, Bat. Iya. Memori dia tuh udah terak-terak lah. Gue udah susah nih, Kita gampang tuh hilang. zaman sekarang udah ciut otaknya. Udah kecil deh. kapasitasnya udah kayak disket. Waduh, dikit lagi. sih. Isinya 1 MP3 doang. Cekrek gini dulu kan, cekrek. 2 lagu doang. Si pendiri RRI ini namanya tadi ya Yusuf Rono Dipuro. Buat kalian bisa langsung search di Google kayak gimana komuknya. Oke. Nah, terus si Yusuf inilah yang ngerayu si si Soekarno biar Soekarno itu bersedia buat ngeritek ulang suaranya dia. Dibujuk. Ayolah Pak. Iya. Kenapa dibujuk? Karena menurut Soekarno teks proklamasi itu cukup dibacain sekali aja. Iya. Sakral gitu. Sakral. Sakral bener. Tapi berhasil dibujuk sama si Yusuf. Dibujuk. Cuma argumennya ya gue nggak tahu lah. Ini mungkin ini kali ya dia bilang, Pak Bapak kemarin kan sakit tuh suaranya serak. Terus agak lemes. Ntar kalau orang dengar ya kurang wah aja. Coba diulang lagi Pak supaya wah orang jadi naik nih nasionalismenya nih. Mungkin gitu kali ya. Suara Bapak kan kemarin karena malaria mungkin pitch-nya agak ganggu. Pitch ya jadi pitch-nya ya. Pitch kontrolnya. Vibranya agak gimana gitu ya. Waduh. Itu agak-agak false Pak. Mungkin kita bisa pakai autotune gitu. Waduh, jangan dulu autotune lagi. Bisa. Jadi akhirnya berhasil dibujuk sama Yusuf ya. Akhirnya take-nya pada 5 tahun kemudian 1950. Sampai sekarang karena itulah kita bisa ngedengerin suara Soekarno asli. Bukan asli sih. Ya emang asli suara dia tadi. Iya, maksudnya asli suara dia cuma enggak tahun 45 sebenarnya gitu. Oke, jadi untuk perjuangan mereka lumayan ya, emang cari nih saat yang tepat nih langsung dah gitu. Sampai si Soekarno masih lagi sakit juga, nggak apa demi kemerdekaan langsung ini. Ntar embel-embel yang masih kayak suara gue kurang sempurna bisa di-retake gitu ya. Pokoknya dahulukan kemerdekaannya dulu, baca proklamasinya dulu nih gitu. Gila. Orang tiangnya juga masih bambu ya? Masih bambu. Gila. Terus sama ini kan abis kita dengar proklamasi sejarah-sejarah begini nih, ada nggak peristiwa 17-an yang paling nempel gitu? Kalau gue sih ya pas SD banyak yang pingsan Bat. Iya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Panasan kali ya. Kan terasa juga perjuangan dia juga deh. Perjuangan deh. Justru emang itu sengaja nih. Jangan ya. Biar kuat nih. Perjuangannya gini. Lu cuman berdiri doang gitu. Harus bisa nih. Dilatih deh. Iya. Supaya orang-orang gak mager kayak lu Ki. Bisa jadi. Apa itu jangan settingan ya? Jadi kayak jurit ya ditakut-takutin. Jangan-jangan gue belum pernah ngobrol sih sama temen gue yang pingsan deh settingan kan. Iya. Supaya cepet pulang nih. Bisa sih. Jangan-jangan lu juga yang pingsan.
Kan kata lu beberapa tadi. Ih, jangan-jangan gue gak tau gue pingsan jangan-jangan. Kali. Oh lu tiba-tiba buka mata sekali kedip nih, udah di rumahnya tiba-tiba. Iya. Nggak, kalau nggak udah lagi upacara lagi. Jadi pingsan udah bangun lagi aja. Tahun ke depan sih. Tahun depan lagi dong. Wah lama banget. Atau pingsan nggak ada yang liatin. Nggak liatin mau malu. Berdiri lagi. Pokoknya pas udah bangun udah mau selesai. Tiba-tiba udah mau selesai. Kalau gue sih setiap kali ini gue ngambil general ya. Upacara generalnya aja, bukan pas 17 doang. Bukan yang 17-nya aja ya. Bukan yang 17-nya. Gua apa sih namanya? Upacaranya aja ya. Upacara Senin pagi gitu ya. Senin pagi. Terutama pas SMA. Gue sih demen karena gue paling tinggi nih di sekolah, otomatis gue paling belakang. Biar bisa menyaru ya. Enggak, kalau depan terlalu kelihatan nih. Emang gitu kan. Paling pendek pasti depan. Iya. Gue paling belakang, pasti gue paling belakang. Nah, setiap kali upacara hari Senin itu gue selalu ya sesama barisan belakang makan sih. Waduh. Ada ya makan ya. Makan. Bawa bekal gitu. Bekal. Ciki doang. Ciki apa snack lah. Snack. Oh sebelum mulai itu udah beli tuh ya? Enggak dikantongin. Gede kantongnya anjir ciki. Iseng jahil. Iya. Terus apalagi ngerumpi, bukan ngerumpi sih, ngobrol lah sesama teman, mantekin mana cewek cakep, ada di kelas yang cakep. Biar bisa diperjuangin betul. Sesuai dengan kemerdekaan perjuangin Ki. Apalagi pas tahun ajaran baru, pasti ada anak baru, ada adik kelas baru. Itu yang paling gue seneng. Diperjuangin tuh cewek baru diproklamasikan ke orang-orang gitu. Sih kurang lebih gitu. Ada loh intinya loh. Oh, tapi ada yang nggak enak dari barisan belakang. Karena paling belakang, guru juga kan ada yang mantau tuh. Kalau gondrong pasti kena gunting. Tiba-tiba ceret aja. Iya. Lu nggak ngerasain ya? Lu nggak ngerasain ya? Gue kebetulan OSIS jadi rapi mulu gue anjir. Entah kenapa aku bisa jadi OSIS gue juga ngerti. Keren juga ya. Enggak sih, tahun depannya gue keluar. Gak ada temen gue. Kalau gue sih kebanyakan ini ya, 3 dari depan, 4 dari depan, gue kan kayaknya agak cebol. Berarti serius itu. Iya, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Barisan paling serius. Diem aja jadinya. Wah. Makanya ada untungnya orang tinggi. Lu jadi bisa jadi ini ya kayak apa tuh? Kayak bisa lah orang berdiam diri doang lu gak ngapa-ngapain banget tuh. Ya mau gimana anjing? Depan begitu. Postur badan udah begitu ya? Iya udah. Ya pasrah ada. Waduh. Udah nasib jatuhnya. Iya. Gak ada kegiatan loh itu loh. Gak ada. Nah kalau lu Bang? Bengong palingan. 17-an. Tapi bukan masalah upacaranya sih gue kalau 17-an. 17-an itu ininya acara-acara perlombaan yang gue demen. Vibe-nya. Iya, euforia. Iya, apalagi kalau panjat pinang. Waduh. Dan gue panjat tuh? Gue gak pernah ngerasain. Oh enggak. Tapi gue suka ngeliatnya. Gue suka ngeliat nih. Gue suka bilang nyokap gue, Ma mau kayak gitu juga. Gak boleh lah. Tahun depan lah udah gede kan tahun depan. Iya. Dari SMP tuh. 3 tahun sampai SMA. Ma tahun besok tuh pasti bisa kata nyokap gue. Kelas 2 SMA. Udah ngeband, udah pergi kemana. Udah lupa gue. Pinter juga nyokap gue jadi gak panjat pinang gue. Tahun besok mulu. Iya tahun besok. Padahal pas SD aja tuh ada job desk loh. SD tuh yang paling atas biasanya. Jadi sebenarnya tuh paling semua umur bisa, semua umur bisa, nggak ada kata besok kan. Cuma kalau paling atas berarti yang paling rawan mati dong ya. Resikonya kalau jatuhnya bukan ke sini tapi dar ke situ. Itu tuh. Iya sih. Kan kita nggak tahu mana tahu anak kecil ada vertigo dia boom langsung jatuh. Iya. Berarti orang-orang kayak lu tuh yang risikonya terlalu besar kalau naik panjat pinang. Kalau kayak gue di bawah mau jatuh nggak bakal patah doang. Diem aja diem. Malah kalau jatuh nggak ada yang patah, orang di bawah doang. Kan kepleset-pleset semua, keimpit-impit anjir. Minimal pasti cedera. Geser. Itu doang, nggak mati sih. Oke, jadi itulah pokoknya pembahasan kita tentang perjuangan untuk proklamasi ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kita mah anaknya positif terus nih. Ya, atau kalian kalau misalnya ada kekangenan atau hal-hal yang buat kalian apa sih namanya?
teringat lagi masa-masa zaman dulu upacara atau 17 Agustusan, kalian bisa komen di bawah. Sharing-sharing lah kita. Ntar pasti kita baca cuy, slow aja. Bisa. Sharing juga ke teman-teman kalian ya, yang butuh atau pengen banget video ini dilihat sama mereka. Sama ya kalau mau ada disponsorin lagi ROG 8 biji lagi nggak masalah kan ya. Satu-satu boleh. Masih banyak loh space ya. Mic masih cuma 2. Kita butuh dua, kita butuh dua lagi. 18 lagi juga. Oke. Udah bikin tatakan laptop buat jadi topi juga bisa berarti ya. Bisa. Jadi lu bisa lihat juga gitu. Iya. Gimana dia bisa auto search gitu ya kalau bisa auto search jadi langsung tempel kotak tuh. Itu canggih dia loh. Hati-hati loh. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, subscribe semuanya ya. Ketemu lagi di segmen selanjutnya di Obat Tempur. Bye.